Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi Ramadan di mata kuliah Filsafat Komunikasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gender ya. Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan juga feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat. Media massa memiliki pengaruh yang kuat dalam merepresentasikan dan memperkuat peran gender dalam masyarakat. Beberapa cara di mana media massa melakukan ini adalah melalui stereotip gender, peran gender dalam pekerjaan dan keluarga, serta citra tubuh dan juga kecantikan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua media massa beroperasi dengan cara yang sama dan terdapat variasi dalam representasi gender di antara media yang berbeda. Yang pertama itu ada yang tadi seperti yang tadi disebutkan itu stereotip gender ya. Ketentuan pasal 1 ayat 7 Permen nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan stereotip gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan oleh perempuan maupun laki-laki. Menurut para ahli, stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Namun, stereotip dapat berupa prasangka positif dan juga negatif dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Nah, media massa seringkali menggunakan stereotip gender untuk menggambarkan karakter dan situasi. Misalnya, pria sering digambarkan sebagai sosok yang kuat, agresif dan juga berkuasa. Sementara itu, wanita sering digambarkan dengan sosok sebagai yang lemah, lembut dan juga tergantung pada situasi. Lalu stereotip ini seperti dapat memperkuat ekspektasi dan norma gender dalam masyarakat membatasi peran yang dapat diambil oleh individu berdasarkan jenis kelamin dan menyebabkan diskriminasi tersebut. Lalu yang kedua itu ada peran gender dalam pekerjaan dan juga keluarga. Media massa sering memperkuat stereotip peran gender dalam pekerjaan dan keluarga. Pria seringkali digambarkan dalam peran yang berhubungan dengan karir, kekuasaan dan juga prestasi. Sementara itu wanita sering digambarkan dengan dalam peran domestik seperti merawat anak dan juga mendukung suami layaknya jadi ibu rumah tangga lah gitu. Nah, representasi ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kemampuan dan minat pria dan wanita dalam bidang tertentu serta menghambat kesetaraan gender dalam dunia kerja dan tanggung jawab rumah tangga. Berikutnya ada citra tubuh dan juga kecantikan. Media massa juga memainkan peran penting dalam membentuk citra tubuh dan kecantikan ideal yang seringkali tidak realistis. Wanita sering digambarkan dengan standar kecantikan yang sempit dan juga tidak dapat dicapai, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan tubuh dalam masalah kesehatan mental. Pada sisi lain, pria digambarkan dengan tubuh yang kuat dan juga atletis. Representasi ini dapat menghasilkan tekanan sosial untuk memenuhi standar tersebut dan berkontribusi pada munculnya gangguan makan, rendahnya harga diri dan juga ketidakpuasan tubuh. Nah, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan kesadaran tentang pengaruh negatif media massa terhadap peran gender dan juga citra tubuh. Banyak kelompok advokasi dan juga individu berupaya untuk mengatasi stereotip gender ini, memperluas peran gender dalam pekerjaan dan juga keluarga, serta mempromosikan citra tubuhnya yang positif dan juga sehat gitu. Meskipun masih ada perjalanan panjang untuk mencapai kesetaraan gender dan juga perwakilan yang adil dalam media massa, langkah-langkah ini telah memunculkan perubahan positif gitu dan perdebatan yang lebih luas dalam masyarakat.
Manusia memperoleh pengetahuan tentang gender melalui media massa dengan berbagai cara gitu. Pertama itu melalui representasi karakter. Nah, representasi karakter ini bisa melalui film, acara televisi, dan juga iklan. Manusia dapat melihat berbagai karakter dengan peran gender yang berbeda. Mereka dapat mengamati bagaimana karakter pria dan juga wanita berinteraksi, berperilaku, dan menangani situasi tertentu. Nah, representasi ini dapat membentuk pemahaman mereka tentang peran gender dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada cerita dan juga narasi. Media massa seringkali menyajikan cerita dan narasi yang mencerminkan stereotip gender. Melalui plot cerita, manusia dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana peran gender tertentu seharusnya dilakukan dengan konteks tertentu. Misalnya, seorang pria digambarkan sebagai pahlawan yang kuat dan wanita digambarkan sebagai sosok yang membutuhkan penyelamatan tersebut. Lalu berikutnya ada berita dan program diskusi. Media massa juga menyajikan berita, wawancara, dan juga program diskusi yang membahas isu-isu gender. Melalui konten ini, manusia dapat mendapatkan informasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender, peran gender dalam pekerjaan, dan isu-isu sosial yang relevan dengan gender. Pengaruh media massa terhadap pandangan dan persepsi manusia tentang gender sangat signifikan. Berikut adalah beberapa dampak yang terjadi. Pertama itu ada pembentukan stereotip. Media massa seringkali memperkuat dan memperluas stereotip gender yang ada. Representasi yang seringkali memperlihatkan peran gender yang kaku dan konvensional dapat mempengaruhi pandangan manusia tentang bagaimana pria dan wanita seharusnya bertindak, berperilaku, dan juga memenuhi harapan masyarakat terhadap gender tertentu. Lalu yang kedua ada pembatasan peran gender. Representasi yang dominan dalam media massa dapat membatasi pemahaman manusia tentang pilihan dan peran gender yang mungkin. Ini dapat mempengaruhi aspirasi dan ambisi mereka dalam karir, kehidupan keluarga, dan juga kehidupan sosial. Lalu ada norma dan juga tekanan sosial. Media massa memainkan peran penting dalam membentuk norma sosial terkait gender gitu. Standar kecantikan yang ditampilkan dalam media dapat menciptakan tekanan sosial pada individu untuk memenuhi citra tubuh yang tidak realistis. Nah, representasi ini tertentu juga dapat menyebabkan tekanan untuk mengikuti norma dan ekspektasi masyarakat terkait gender. Lalu berikutnya ada kesadaran dan perubahan. Di sisi lain, media massa juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang isu gender, menggugah diskusi publik, mempromosikan perubahan sosial. Nah, representasi ini yang inklusif, diverse, dan juga representasi dalam media dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang perbedaan individu dan juga memperkuat gerakan kesetaraan gender. Penting untuk diingat bahwa media massa bukan satu-satunya sumber pengetahuan tentang gender. Individu juga memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman pribadi, bisa pendidikan, bisa keluarga, dan juga interaksi sosial, maupun di sumber informasi lainnya gitu. Nah, penting bagi individu untuk mengembangkan pemahaman yang kritis tentang gender, serta untuk terus mencari sumber informasi yang beragam dan inklusif. Implikasi etis dari representasi gender yang bias dalam media massa adalah sangat signifikan. Nah, representasi yang bias ini dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan gender, serta berperan dalam memperpetuasi stereotip dan juga norma sosial yang merugikan. Berikut adalah beberapa implikasi etis yang relevan. Pertama, perpetuasi stereotip. Representasi gender yang bias dalam media massa dapat memperkuat stereotip tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku, berpenampilan, dan berfungsi dalam masyarakat. Hal ini dapat membatasi pilihan dan kesempatan bagi individu untuk tidak sesuai dengan stereotip tersebut. Lalu yang kedua ada diskriminasi dan juga ketidakadilan. Ketidakadilan gender dapat muncul ketika media massa memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap laki-laki atau perempuan. Misalnya, memberikan peran atau kesempatan yang lebih baik dan lebih luas bagi satu jenis kelamin daripada yang lain gitu. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan kesempatan dan perlakuan yang tidak adil dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu berikutnya ada pengabaian keragaman. Representasi yang bias cenderung mengabaikan keragaman gender.
Nah, seperti termasuk identitas gender yang tidak sesuai yang pada umumnya gitu, seperti identitas gender non-biner atau transgender seringkali diabaikan dan direpresentasikan dengan tidak akurat gitu. Lalu berikutnya ada pengaruh pada persepsi sosial. Media massa memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi sosial. Representasi yang bias dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap gender dan membentuk keyakinan yang tidak akurat atau berbahaya. Upaya untuk mengatasi representasi gender yang bias dalam media massa dan meningkatkan kesadaran akan isu gender dalam komunikasi sosial melibatkan beberapa tindakan, yaitu pelatihan dan kesadaran. Pelaku media massa harus mendapatkan pelatihan tentang isu gender, bagaimana mencegah representasi yang bias, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghadirkan representasi yang inklusif dan juga akurat diperlukan dalam industri media ini. Lalu berikutnya ada media menghadirkan diversitas. Media massa harus berusaha menghadirkan diversitas gender dalam representasi mereka, termasuk menciptakan karakter dan narasi yang menggambarkan keragaman identitas gender. Lalu berikutnya ada mendorong partisipasi. Mendorong partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam industri media dan posisi pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi biasnya dalam representasi gitu. Nah, lalu berikutnya ada menggunakan narasumber ahli. Ketika mengulas isu-isu gender, media massa harus menggunakan narasumber yang kompeten dan beragam untuk memberikan perspektif yang berbeda. Lalu berikutnya ada mengatasi stereotip. Media massa harus berhati-hati untuk tidak memperkuat atau menciptakan stereotip gender yang merugikan. Representasi yang inklusif dan mendalam dapat membantu mengatasi stereotip yang tidak akurat. Lalu berikutnya ada mendengarkan respon publik. Nah, respon publik dan tanggapan dari masyarakat harus didengarkan gitu dan dipertimbangkan oleh media massa agar mereka dapat memahami bagaimana representasi mereka mempengaruhi audiensnya. Berikutnya ada regulasi dan juga kode etik. Pemerintah dan organisasi industri dapat mengadopsi atau menerapkan regulasi dan juga kode etik yang mendukung representasi gender yang adil dan tidak diskriminatif dalam media massa. Secara keseluruhan, menciptakan representasi gender yang inklusif dan akurat dalam media massa merupakan tugas bagi semua pihak itu, termasuk pembuat media, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan usaha kolektif, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan gender dalam budaya komunikasi sosial kita. Mungkin sekian dari video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat tingkah laku saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.